cost of run. Awalnya saja kontraknya itu menurut saya Pak itu sudah terlalu tinggi. Kemudian ditambah dengan cost of run yang sangat tinggi. Untuk mundur nggak mungkin. Tetapi ini harus selesai. Walaupun dapat dikatakan biaya yang sangat-sangat tidak masuk akal menurut saya. Kedua, kalau kita berbicara masalah infrastruktur komersial, berarti di situ ada berbicara juga tentang untung dan rugi. Berbeda dengan misalnya infrastruktur dasar, buat jalan, sekolah, pengairan dan lain-lain, itu kan tidak berbicara untung rugi. Kalau kita sudah bicara infrastruktur komersial, pasti kita akan berbicara untung rugi. Kalau menurut saya, tadi sudah Pak Rudi ingin secara lebih detail lagi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pekerjaan ini harus diselesaikan, dan kalau kita melihat ke belakang, juga selalu dipertanyakan masalah break even point. Break even point tentu juga nanti bergantung daripada lifetime daripada kereta ini. Kalau saya berpendapat bahwa ini boleh dikatakan proyek rugi. Kalau saya, mungkin ada juga Bapak bisa mengatakan bahwa ini tidak rugi, tentu dengan alasan-alasan yang saya ingin dengarkan kalau dikatakan tidak rugi. Tapi kalau kita berpendapat sama-sama bahwa rugi, ya bagaimana caranya menginisiasi agar supaya ini bisa memperkecil kerugian itu. Dengan rencana yang saya dapatkan data bahwa kurang lebih 30.000 penumpang setiap hari. Ini question mark, tanda tanya yang besar, dan mungkin menjadi impossible, yang tidak mungkin. Karena bukan hanya kereta api yang ada di sini, ada parahyangan, ada juga bus daripada travel, ada juga orang bisa menggunakan mobil pribadi dan lain-lain. Untuk target yang begitu besar dengan kurang lebih 30.000 penumpang per hari, menurut saya itu tidak masuk akal. Kemudian, apa yang sudah terjadi sekarang ini, kalau memang berpendapat bahwa ini ada suatu kerugian yang akan dialami, yang menurut saya memang suatu kerugian, yang mungkin break even point-nya sampai 50 tahun, mungkin. Dan mungkin juga pada saat itu kereta sudah tidak bisa berfungsi lagi, karena sudah mencapai daripada lifetime daripada satu kereta api itu. Seandainya saya misalnya yang membuat kebijakan ini, kenapa tidak? Apakah bisa dipikirkan kenapa mesti kita Indonesia yang dominan sebagai terbanyak daripada persentase kita, kenapa tidak dibalik untuk mengurangi kerugian itu? Artinya mungkin Indonesia 10% atau 20% berikan Cina misalnya 80%, berarti kan salah satu mengurangi kerugian-kerugian yang ada. Saya menganggap ini memang karena terjadi kerugian, ya caranya supaya tidak banyak ruginya, 20% saja kita, 80% kasih Cina, supaya Cinanya itu yang mengalami kerugian yang lebih besar. Oleh karenanya maka pertanyaan saya hanya satu kepada Bapak, apakah memang ini menurut Bapak ini rugi atau enggak? Tolong diperjelas saja rugi atau tidak. Kalau memang tidak alasan-alasan untuk menunjang bahwa tidak akan rugi, bagaimana? Termasuk tadi dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan secara keseluruhan itu. Jadi itu saja mungkin pimpinan, karena saya menganggap bahwa ini adalah suatu kerugian yang besar. 10 tahun pengoperasiannya ke depan nanti itu satu darsa sudah ada kerugian yang besar, masuk tahun 10 tahun kedua juga akan lebih besar. Dan mungkin inilah yang mungkin saya juga perlu mendapatkan data dari Bapak, perhitungan-perhitungan itu yang mungkin Bapak katakan tidak mengalami kerugian, bisa kita lakukan mendapatkan keuntungan. Nah ini mungkin tentu ada data yang bisa Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ke Pak Herman